Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan tarbiyah kita. Alhamdulillah setelah kita tadarus Al-Quran, mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang kita baca tadi itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, pahala ketika membaca Al-Quran itu Allah hitung setiap hurufnya. Nabi menyebutkan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan ingat, setiap satu pahala itu akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 10 kebaikan. Jadi dilipat gandakan 10 kali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengajak kepada antum untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini mungkin banyak teman-teman kita atau di luar sana yang sementara tertidur, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita untuk tetap melanjutkan tarbiyah dan membaca ayat Al-Quran tadi. Itu adalah hidayah yang sangat besar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita syukuri. Dan saya ingatkan untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran dengan cara terus belajar, terus beri motivasi dirinya, semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini harus kita bawa. Apapun profesi kita ke depan, apapun pekerjaan kita ke depan, Al-Quran tetap di dada kita. Kita jadi polisi yang paham Al-Quran. Kita jadi presiden yang hafal Quran. Jadi pebisnis yang hafal Al-Quran. Dan apa saja kedudukan kita, Al-Quran senantiasa kita bawa dalam kehidupan kita. Dan seperti itulah seharusnya seorang Muslim. Baik, di kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan tarbiyah kita. Pekan lalu kita sudah membahas bagaimana akhlak dari sosok sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau memiliki rasa malu yang tinggi, sifat dermawan, kemudian memiliki akhlak yang mulia yang patut kita contoh. Nah, sekarang di kesempatan ini kita hanya ingin membahas pengertian akhlak dan beberapa keutamaannya. Nah, sekarang akhlak itu apa? Jadi akhlak itu kalau secara bahasanya itu berarti tabiat. Apa itu tabiat? Tabiat itu sifat bawaan. Jadi sifat bawaan kita itulah akhlak kita. Jadi sifat bawaan virus memang yang sudah kita merasa kurang nyaman, kalau tidak seperti itu berarti itu akhlak kita. Sama sahabat Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana pekan lalu saya sampaikan, beliau memang memiliki ketegasan. Itulah karakter beliau, akhlaknya, khuluknya. Kalau kita punya sifat pemalu, itu karakter kita, sifat bawaan. Sifat bawaan itu tabiat, kita kurang nyaman kalau bukan itu yang dikerjakan. Jadi itu secara bahasa. Jadi arti tabiat atau sifat bawaan ini, yaitu sifat bawaan yang dibawa sejak lahir. Sejak lahir sifat ini kita bawa. Misalkan ada orang yang sabar karena memang sudah seperti itu. Dia diciptakan orangnya penyabar, sabar. Tapi ada juga orang sabar yang mendapatkan kesabaran itu penuh perjuangan. Sampai dia bisa menjadi orang sabar. Walaupun sebenarnya dia cepat sekali marah. Makanya ulama kita menyebutkan bahwa akhlak ini bisa diubah dengan usaha yang keras, dengan perjuangan. Jadi contoh tadi yang pemarah, mungkin awalnya pemarah, tapi dia terus berusaha. Dia mungkin karena sudah ikut tarbiyah, sudah belajar agama, sudah paham ilmunya, sudah mendengarkan nasihat, maka akhirnya dia berusaha menjadi orang sabar dan berhasil menjadi orang sabar. Dan orang yang akhlaknya sejak awal bagus, sebagaimana Rasulullah sudah bagus akhlak beliau sejak lahir, kemudian mengikuti, dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi bagus. Intinya anak-anakku sekalian, bahwa sifat bawaan itu sifat dasarnya sudah begitu sejak diciptakan. Tapi sifat bawaan ini bisa diubah, bisa kita upayakan dengan perjuangan, dengan mujahadah.
Baik, Abdurrahman, silahkan diaktifkan kameranya, nak. Itu secara bahasa. Jadi saya ulang, akhlak secara bahasa artinya tabiat atau sifat bawaan. Kemudian secara istilah, apa arti akhlak secara istilah? Maksud ini definisinya. Secara umum, akhlak itu adalah keadaan jiwa kita, jiwa seseorang yang mampu membawa atau mengajak seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang secara otomatis, secara refleks, secara spontan, tanpa harus menimbang, tanpa harus memikirkan terlebih dahulu. Jadi keadaan kejiwaan seseorang yang bisa membawa kita, bisa mengajak kita, diri kita ini ke perbuatan-perbuatan kita lakukan secara refleks, secara spontan. Nah, itulah akhlak. Biasa ada orang ketika mendengarkan kisah lucu langsung tiba-tiba refleks, tertawa, terbahak-bahak. Itu akhlaknya, tabiatnya, dan inilah makna akhlak secara istilah. Baik, ahlan wa sahlan yang baru bergabung, dan saya mohon maaf, tolong diaktifkan kameranya, nak. Ada yang wakili aktifkan kameranya supaya saya tidak terlihat bicara sendiri. Aktifkan kameranya yang baru bergabung. Baik, syukran, Pak Irus. Contoh akhlak tadi yang saya sebutkan secara istilah. Misalkan ada seseorang, dia suka bersedekah. Ini orang suka bersedekah. Tapi terkadang masih ada keraguan karena terlalu banyak pertimbangan. Tapi setelah dia mengharapkan pahala akhiratnya, maka dia mau bersedekah. Jadi, hal ini belum bisa dikatakan akhlak karena masih berat. Dia masih berpikir-pikir dulu sebelum melakukannya. Itu belum akhlaknya. Bersedekah karena masih dipikir-pikir. Orang yang sudah memiliki akhlak, dia sudah tidak pikir-pikir lagi, tidak merasa berat, spontan. Kalau dalam bahasa sainsnya, refleks. Ada namanya gerak refleks. Seperti itulah akhlak seseorang. Dia langsung. Jadi, kalau ada orang bersedekah karena memang telah menjadi akhlaknya dan tidak banyak berpikir, dan dia merasa kurang nyaman, misalkan ada orang butuh bantuan, dia merasa kurang enak kalau dia tidak bantu, tidak berikan sedekah, maka itulah akhlaknya dia. Jadi, anak-anakku sekalian, jadi itu intinya. Jadi, tadi akhlak secara bahasa artinya tabiat, sifat bawaan sejak lahir. Kalau secara istilah adalah perbuatan yang langsung kita lakukan, ikhwas sekalian, secara otomatis, secara spontan, dan kita merasa kurang nyaman kalau tidak mengerjakannya. Itulah akhlak. Akhlak ini di dalam agama kita memiliki banyak keutamaan. Keutamaannya begitu besar. Yang pertama, ikhwas sekalian, kenapa akhlak ini harus kita usahakan? Saya tadi sudah sampaikan, walaupun dia adalah tabiat, sifat dasar, tapi dia bisa diusahakan. Akhlak itu bisa diusahakan. Bisa kita menjadi baik, tidak boleh kita mengatakan saya memang orangnya pemarah. Sifat pemarah ini bisa berubah ketika kita mau berusaha mengubahnya. Untuk memotivasi kita memiliki akhlak yang mulia, kita ingin mengetahui apa keutamaan yang Allah janjikan, yang Nabi sampaikan bagi mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak itu adalah yang paling banyak atau salah satu sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Orang yang bagus akhlaknya menjadi sebab paling banyak untuk dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab terbanyak masuknya seseorang ke dalam surga karena akhlaknya yang mulia. Pernah disebutkan dalam riwayat oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi SAW pernah ditanya, sebab apakah yang menyebabkan orang masuk surga? Ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini paling banyak yang memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul rindu, ikhwan sekalian, masuk ke dalam surga, maka salah satu pintu paling banyak, paling besar peluangnya untuk kita masuk ke dalam surga Allah adalah akhlak yang mulia. Jadi, Nabi sandingkan antara ketakwaan. Kita sudah tauhidnya bagus, luar biasa, tapi kalau akhlak yang buruk itu agak pincang. Ikhwan sekalian, maka juga harus disempurnakan agama kita dengan memiliki akhlak yang mulia. Husnul khuluq. Kemudian keutamaan yang kedua, kita hanya akan menyebutkan 3 saja di kesempatan ini, ya. 3 keutamaan. Pekan depan kita akan lanjut. Yang kedua, ketinggian derajat. Jadi orang yang paling tinggi akhlaknya, paling tinggi juga derajatnya.
Allah berikan derajat yang mulia. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau berkata bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mengejar sampai pada derajatnya orang yang paling banyak puasanya dan banyak sholat malamnya. Jadi kan mungkin kita puasanya kurang, sholat malamnya kurang, tapi karena ketinggian akhlak, derajat kita dengan orang yang berpuasa dan rajin sholat malam, maka akan bisa terkejar. Coba bayangkan, ikhwas sekalian, terlebih lagi kalau kita sudah rajin puasa, kemudian banyak sholat malam, bagus lagi akhlaknya, itu yang mulia. Tapi sungguh celaka kalau kita puasanya sudah kurang, sholat malamnya kurang, akhlak kita tidak bagus. Maka akhlak inilah yang mengantarkan pada derajat itu. Bayangkan, hanya dengan akhlak yang mulia kita usahakan ini, kita bisa mencapai derajat orang yang banyak berpuasa dan banyak sholat malam. Salah satu ibadah yang besar, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, anak-anakku sekalian, yang ketiga, ini jadi motivasi besar. Luar biasa ini keutamaan yang ketiga. Dengan akhlak akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di rumah pasti kita senang kalau kita disayang, dicintai sama orang tua kita. Bahkan kalau adik kita biasa lebih dicinta, kita cemburu. Karena kita kurang dicinta. Orang dengan mendapatkan kasih sayang, kita disayang-sayang sama orang lain, kita merasa bahagia. Nah, sekarang kasih sayang ini, rasa cinta ini datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan cinta, dan orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa bahagia. Sebagaimana kita, walaupun mungkin masih kurang, tapi banyak yang mencintai kita, kita bahagia. Ini yang mencintai kita bukan manusia yang kita idolakan, akan tetapi yang mencintai kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita memiliki akhlak yang mulia. Dalam riwayat At-Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi SAW menyebutkan bahwa kami pernah duduk di samping Nabi. Ada sahabat meriwayatkan, ikhwaskan, kami pernah duduk di samping Nabi SAW seakan-akan ada burung yang bertengger di atas kepala kami. Begitu sikapnya kepada orang tua, kepada Rasulullah, kepada gurunya. Utamanya kepada orang tuanya. Seperti ada burung bertengger di kepala kami. Artinya begitu sikap sahabat. Nah, sahabat Nabi di hadapan Nabi mereka. Tidak berani mengangkat kepalanya kepada Rasulullah, apalagi mengangkat suara. Nah, sama kalau kita dipanggil orang tua. Ada biasa yang terlalu keras suaranya. Salah satu adab akhlak adalah tidak meninggikan suara kepada orang tua kita. Termasuk kepada guru kita, orang yang lebih tua dari kita. Tidak mengangkat suara keras. Makanya, kata mereka, kalau mereka berada di hadapan Nabi SAW, seolah-olah ada burung yang bertengger di atas kepalanya. Dan kalau dia goyang, mereka takut burung itu akan terbang seperti itu. Seperti ada burung yang hinggap di atas kepala kita. Tidak ada seorang pun di antara kami yang berbicara. Dan ketika datang kepada beliau seorang badui, pernah ada seorang badui. Orang badui ini yang agak kurang akhlaknya. Bahasanya orang dari gunung, akhlaknya kurang. Arab Badui itu kurang akhlaknya. Jadi para sahabat senang sekali karena pasti mereka bertanya kepada Nabi. Arab Badui itu kurang akhlaknya. Jadi ketika mereka datang kepada sahabat Nabi, Arab Badui langsung bertanya, ceplos-ceplos ya bahasanya. Sehingga ada ilmu yang didapatkan oleh sahabat pada hari ini. Dan orang Badui itu pun bertanya kepada Rasulullah, siapakah hamba yang paling Allah cintai? Mereka tidak memanggil Rasulullah dengan ya Rasulullah. Menunjukkan kalau mereka kurang adab. Sama kalau kita memanggil guru kita langsung dipanggil namanya. Itu kurang adab. Dipanggil dengan panggilan yang sopan. Apalagi orang tua, ikhwas sekalian. Tidak boleh kita panggil namanya. Kita panggil dengan nama kesayangan. Maka Rasulullah menjawab, yang paling baik akhlaknya, dialah yang paling Allah cintai. Coba bayangkan. Ikhwas sekalian, 3 yang kita sebutkan ini. Yang pertama tadi adalah menjadi sebab kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling banyak sebabnya ya, dengan akhlak itu. Yang kedua, ditinggikan derajatnya. Derajatnya sama dengan derajat orang yang banyak puasa dan banyak sholat malam dengan akhlak kita. Perbaiki akhlak untuk mendapatkan derajat yang sama dengan orang berpuasa dan rajin sholat malam.
Perbaiki akhlak untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang yang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah akan ada rasa ketenangan, kebahagiaan di dalam jiwanya. Sama kalau kita di rumah, kita disayang sama orang tua, kita akan tenang, kita akan bahagia. Walaupun di luar sana banyak yang mencela kita, tapi orang tua kita selalu sayang-sayang kepada kita. Sama ini. Kalau sekalian, kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah sudah sayang kepada kita, maka kebahagiaan yang tinggi. Maka untuk mendapatkan cinta dan sayang itu, perbaiki akhlak kita, ikhwas sekalian. Dan kita niatkan tadi, memperbaiki akhlak, supaya kita bisa mudah masuk surga, kita tinggi derajatnya, dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, hafizakumullah taala jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Inilah secara ringkas anak-anakku sekalian yang bisa kita sampaikan pada tarbiyah siang hari ini. Walaupun ringkas tapi mudah-mudahan bisa membawa berkah, bisa kita pahami dengan baik. Setelah kita tadi tadarus Al-Qur'an, alhamdulillah kita sudah tadarus. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi motivasi bagi kita untuk memperbaiki akhlak kita supaya mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan ikhwas sekalian, saya tutup sebelum kita buka dengan diskusi. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.